Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ke Cibarusah. Yang jawab salam semoga hilang semua rasa susah. Amin apa? Haji Sulam di rumah Bu Iroh. Yang jawab salam semoga bisa haji dan umroh. Tapi haji dan umroh gak cukup amin. Nah, ya Bu ya. Haji dan umroh gak cukup amin Bu, walaupun amunnya kenceng, tetap itu perlu dukungan suami Bu. Karena walaupun banyak duit, kalau suami gak dukung gak bisa berangkat. Alhasil haji dan umroh perlu duit. Dua-duanya benar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alimil ulama, para asatizah, wabil khusus pengurus DKM Nurul Iman, yang alhamdulillah pada saat ini ketuanya Bapak Wirolasmo. Semoga semua pengurus diberikan panjang umur, hidupnya makmur, dompetnya sehat. Nah, itu paling penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidul Iman, adik-adik remaja, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, inayah, dan taufik juga hidayahnya. Termasuk pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah pula kita sudah melaksanakan ibadah puasa dari mulai hari Kamis sampai hari Sabtu, berarti sudah 10 hari. Alhamdulillah, gak terasa, hanya ngejalanin mah tetap berasa. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan bisa kuat melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu patut bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menjanjikan syafaat kepada umatnya yang punya dosa, yang banyak dosa, sehingga dengan syafaatnya akan bisa masuk surga. Mudah-mudahan sholawat dan salam tercurah kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya, termasuk kita semua berada di dalam barisannya. Allahumma amin. Para shoimin dan shoimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan puasa atau ibadah puasa itu disebut syahrul jihad. Bulannya di mana kita melakukan amal kebaikan, dinampakkan, diperlihatkan. Jihad, berjuang. Biasanya baca Quran, diam-diam di rumah. Boleh di bulan Ramadan pakai pengeras, pakai toa, sehingga di tiap masjid pada bunyi kencang. Memang harus, itulah bulannya, disebut syahrul jihad. Sodakoh biasanya di bulan-bulan biasa kita diam-diam, di bulan Ramadan dinampakkan. Itu bulannya, diumumkan, bahkan sampai cireng-cireng diumumin. Gak apa-apa, syahrul jihad, semua dinampakkan. Kemudian disebut juga syahrul ijtihad, bulannya di mana kita perlu mengolah akal pikiran untuk mengkaji ilmunya Allah. Dan juga disebut juga syahrul mujahadah, bulannya
memerangi hawa nafsu. Yang kedua, ada yang disebut syahrul ijtihad. Waktunya kita mengolah akal pikiran untuk menghasilkan atau untuk memperoleh ilmu. Nah, di bulan puasa ini, ketika kita puasa, ada pelajaran, ada didikan, ada pelatihan yang harus kita ambil. Di antaranya puasa mendidik, mengajari kita supaya kita hidup sederhana, bisa mengatur ekonomi, mengatur makan, dan mengatur waktu makan. Pertama nih, mengatur ekonomi. Kita di dalam bulan-bulan biasa tidak ada aturan. Mau makan berapa kali, mau minum berapa kali, tetapi di bulan Ramadan kita hanya dibolehkan dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, walaupun makanan banyak, stop. Walaupun kita punya, stop. Apalagi punya orang lain. Sekarang itu banyak gara-gara kurang ekonomi atau tidak pandai mengatur ekonomi, hancur hidupnya, bubar berantakan rumah tangganya. Kasus perceraian menurut data ratusan per bulan, ratusan unit keluarga cerai gara-gara faktor ekonomi. Islam mengajarkan dengan ibadah puasa supaya kita pandai mengaturnya. Dihemat mestinya bulan puasa. Sehingga banyak kejadian adanya judol, pinjol. Tiap manusia yang punya cicilan pusing tiap bulan kayak orang edan. Minjem ke mertua sama tidak punya, akhirnya mencuri akun tetangga. Buat apa? Pinjol. Tahu punya cicilan, minjem lagi solusinya, ya tambah numpuk lubangnya. Agama sudah memberikan keterangan husnul tadbir nisful ma'isah. Sebaik-baiknya pengaturan dalam ekonomi itu bagian daripada kehidupan. Kalau hidup ingin selamat dan bahagia juga sejahtera, pandai-pandailah mengatur ekonomi. Insya Allah. Hidup sederhana. Di bulan Ramadan puasa sederhana aja. Makan sederhana, minum sederhana, cukup waktu buka dan waktu sahur, udah. Mengajarkan kita supaya sederhana, jangan berlebih-lebihan. Kata Bung Roma juga kan sudah ngajarin sama kita. Nah, itu kan. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal istri punya 3. Oh jadi gitu ya? Kata ibu-ibu gak beres, sederhana-sederhana, ujung-ujungnya istrinya nambah. Yang kedua, ibadah puasa mengajari kita, mendidik kita agar pandai mengatur waktu. Baik waktu ibadah, begitu juga waktu istirahat, tidur, begitu juga waktu makan. Kita gak boleh sembarangan kalau ingin hidup selamat dunia, selamat di akhirat. Waktu itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan waktunya tidur kita begadang, waktunya kita kerja dipakai tidur. Sehingga ada kejadian orang yang kebiasaan banyak tidur, waktu sahur bangunnya terlambat. Tinggal 5 menit lagi, waduh ini. Kalau pakai makan, gak cukup untuk merokok. Kalau merokok, gak ada buat makan. Akhirnya sebelah tangan ngisep rokok, sebelah tangan lagi ngambil makanan. Jadi rasanya gak tahu itu kayak apa. Harus pandai mengatur waktu.
Waktu itu sangat mulia, waktu sangat berharga. Setiap waktu yang datang menghampiri kita tidak akan kembali lagi. Hari Sabtu yang sekarang berbeda dengan Sabtu yang akan datang. Jam 7 yang sekarang atau yang jam 8 yang sekarang berbeda dengan jam 8 yang akan datang. Masing-masing akan lapor kepada Allah atas apa yang sudah kita perbuat di waktu-waktu tersebut. Akan diminta pertanggungjawaban. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, terutama dalam mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, puasa mendidik kita agar hidup selalu jujur. Coba kalau puasa, orang puasa dengan yang tidak puasa kira-kira sama apa beda? Kelihatannya sama. Orang puasa begitu, yang nggak puasa begitu. Bahkan kadang-kadang yang nggak puasa pura-pura lemes. Nah, niru-niru orang puasa. Disitulah perlu adanya kejujuran. Jujur diri kita kepada diri sendiri, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hidup selalu jujur, terutama jujur kepada Allah, hidup akan selamat di dunia dan di akhirat akan bahagia. Masih banyak sebetulnya nih hikmah puasa, manfaat puasa. Untuk sementara itu saja dulu. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jujurlah di dalam kehidupan kita, pandai-pandailah mengatur ekonomi, hiduplah secara sederhana supaya hidup kita selamat, jangan terjerat yang macam-macam. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada keliru atau salah mohon dibuka pintu yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.